Aksi kekerasan dalam hubungan asmara kembali memakan korban jiwa dan memicu gejolak keprihatinan publik. Kawasan pemukiman padat di Grogol, Jakarta Barat mendadak gempar setelah seorang wanita muda ditemukan tewas secara mengenaskan di dalam kamar indekosnya. Peristiwa kelam ini terungkap usai warga setempat mencurigai keberadaan korban yang tidak kunjung keluar rumah serta tidak memberikan kabar selama beberapa waktu. Kecurigaan tersebut akhirnya berujung pada penemuan jasad korban yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Aparat kepolisian yang menerima laporan langsung bergerak cepat mendatangi tempat kejadian perkara guna mengamankan lokasi serta mengumpulkan berbagai petunjuk awal demi memecahkan tabir kematian sang wanita. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polsek Grogol Petamburan bersama Polres Metro Jakarta Barat langsung berfokus pada orang-orang terdekat korban. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh, mengautopsi jasad korban, serta memeriksa rekaman kamera pengawas dan keterangan dari para saksi di sekitar indekos. Tak butuh waktu lama bagi aparat penegak hukum untuk mengendus keberadaan orang terakhir yang berinteraksi dengan korban. Petunjuk kuat mengarah pada kekasih korban sendiri yang mendadak menghilang secara misterius pasca kejadian. Lewat pelacakan yang intensif, polisi berhasil membekuk sang kekasih tanpa perlawanan berarti. Pelaku akhirnya tidak dapat mengelak dan mengakui seluruh perbuatan keji yang telah dilakukannya terhadap wanita yang dicintainya tersebut. Dari hasil pemeriksaan mendalam di markas kepolisian, terungkap bahwa motif utama di balik aksi penganiayaan yang berujung maut ini adalah rasa cemburu yang tak terkendali. Pelaku merasa curiga dan menduga korban memiliki hubungan khusus dengan pria lain di luar pengetahuan dirinya. Adu mulut bernada tinggi sempat terjadi di dalam kamar indekos sebelum insiden berdarah itu pecah. Emosi pelaku yang sudah membumbung tinggi membuat akal sehatnya tertutup sepenuhnya, hingga tega melancarkan aksi kekerasan fisik secara berulang kali terhadap korban. Korban yang tak berdaya menghadapi serangan mendadak tersebut akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian akibat luka berat yang dialaminya. Bukannya mencari pertolongan, pelaku justru melarikan diri dan meninggalkan jasad korban begitu saja. Kini, pelaku harus mendekam di balik sel tahanan markas kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan biadabnya di mata hukum. Pihak penyidik menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan erat dengan tindak kejahatan tersebut, termasuk pakaian korban dan alat yang digunakan pelaku saat melakukan penganiayaan. Atas perbuatannya yang menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja dan terencana, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, serta pasal pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukuman penjara belasan hingga puluhan tahun kini membayang-bayangi masa depan pelaku akibat luapan emosi dan prasangka cemburu buta yang tidak terkontrol. Oh, ada pintu lagi ya, Mas? Itu kamar terakhir tuh yang ada di sini kamar. Kayaknya ada sih pas awal masuk. Iya, polisi ya. Udah masuk kompas ya. Iya ya, langsung ditutup ya, Mas. Kalau siang nggak ada orang. Kerja semua. Banyak. Oh, ada pintu lagi ya, Mas? Itu kamar terakhir tuh yang ada di sini kamar. Kayaknya ada sih pas awal masuk. Iya, polisi ya. Udah masuk kompas ya. Iya ya, langsung ditutup ya, Mas.